kebutuhan dasar itu terbentuk, membentuk rasa aman dan kepercayaan tak terhadap lingkungan. Dari sisi kognitif, perkembangan saya itu berkaitan dengan tahap sensori motor dalam teori Jean Piaget yang ditandai dengan aktivitas eksplorasi terhadap suara, gerakan, dan objek yang ada di sekitar saya, serta kemampuan saya itu dalam menyesuaikan diri dengan rutinitas sehari-hari. Tumbuhnya kemampuan mengenali orang serta merespon lingkungan mencerminkan proses konstruksi pengetahuan melalui pengalaman langsung. Adapun sementara itu dalam perkembangan bahasa juga saya itu mulai mengeluarkan ocehan pada usia 3-4 bulan dan kemudian mengucapkan kata pertama seperti mama dan papa. Respon saya bergerak sesuai dengan lagu yang dimana menunjukkan kalau perkembangan bahasa saya itu dipengaruhi karena adanya interaksi sosial dan stimulus lingkungan sebagaimana yang dijelaskan oleh Vygotsky. Memasuki masa anak-anak awal usia 2-6 tahun, di mana pada saat itu saya sudah menunjukkan perkembangan kemandirian dan kemampuan saya dalam mengikuti instruksi sederhana. Pada usia ini juga saya itu sudah mampu mengikuti apa yang orang lain katakan, senang mencoret-coret buku, dan mulai dikenalkan pada gambar hewan melalui buku Milna, buku bubur yang diajarkan oleh mama saya. Pada usia ini juga saya pernah mengikuti perlombaan sehat yang dimana itu Milna sebagai bagian dari stimulasi perkembangan. Memasuki usia 3-4 tahun, kemampuan motorik halus dan kemandirian saya itu semakin meningkat, dimana pada usia 4 tahun saya juga itu sudah dapat memakai pakaian sendiri tanpa bantuan orang tua. Saya juga itu mulai suka membuat permainan imajinatif seperti membangun rumah-rumahan dari selimut dan menggunakan meja belajar sebagai pintunya. Selain itu saya juga memiliki 2 boneka kesayangan yang bernama Teddy dan Mickey yang menjadi teman bermain saya selama di rumah, dan saya sering berbicara kepada mereka sebagai bentuk perkembangan imajinasi dan emosional. Nah, pada usia saya yang 5 tahun, kemampuan motorik kasar saya itu berkembang semakin baik. Saya dapat bermain bersama teman sebaya seperti bermain kejar-kejaran dan bermain lompat tali. Saya juga itu sudah mampu pergi ke toilet sendiri tanpa minta ditemani dengan orang tua saya, serta makan secara mandiri tanpa disuapi. Meskipun saya suka dalam bermain dan bergaul, orang tua saya juga itu tetap memberikan batasan bermain karena kondisi lingkungan tempat tinggal saya saat itu kurang aman dan tidak terlalu mendukung. Kemudian pada usia 6 tahun saya itu mulai memasuki sekolah formal yang TK Aisyah, yang menandai awal perkembangan sosial dan akademik yang lebih terstruktur. Pada analisis teori, pada masa kanak-kanak awal itu usia 2-6 tahun, perkembangan sosial emosional saya itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahap perkembangan anak pada umumnya. Berdasarkan teori Erik Erikson, pada tahap inisiatif versus goal, saya itu menunjukkan rasa ingin tahu dan inisiatif saya itu tinggi. Kejar-kejaran, lompat tali, dan permainan pura-pura membuat rumah-rumahan dari selimut. Saya juga itu memiliki boneka kesayangan yang sering saya ajak bicara dan menunjukkan kemampuan mengekspresikan emosi dan imajinasi. Meskipun orang tua saya itu membatasi waktu bermain karena alasan keamanan, pola asuh yang hangat dan perhatian yang diberikan itu tetap membantu saya untuk percaya diri dan mampu bersosialisasi dengan baik. Dalam segi kognitif, menurut teori Piaget, pada tahap pra-operasional itu saya mulai mampu berpikir simbolik dan
menggunakan imajinasi. Hal ini itu tampak dari kemampuan saya yang mengikuti instruksi sejak usia 2 tahun, suka mencoret-coret buku, mengenal gambar hewan, serta sudah mandiri dalam memakai pakaian, makan sendiri, dan pergi ke toilet tanpa minta bantuan. Memasuki masa kanak akhir, usia 6-12 tahun, saya itu pernah mengalami sakit pengkabar sehingga tidak dapat masuk sekolah selama 4 hari. Di usia ini itu saya aktif mengikuti berbagai kegiatan, salah satunya itu lomba menggambar yang diselenggarakan oleh Hilo. Saya juga itu senang bermain bongkar pasang, ayunan, dan sangat bersemangat ketika mengikuti kegiatan praktik renang yang diselenggarakan oleh sekolah. Memasuki usia 7 tahun, saya itu mulai bersekolah di tingkat sekolah dasar SD, dan mata pelajaran favorit saya itu adalah IPA dan olahraga karena saya sangat tertarik mempelajari bagian tubuh manusia seperti tulang dan sendi, serta guru olahraga yang mengajar dengan cara yang menyenangkan. Saya juga memiliki hobi yaitu bermain bulu tangkis dan lompat tali. Dari segi sosial, saya itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan orang-orang yang sudah saya kenal, tetapi saya itu cenderung menjadi pendiam ketika berada di lingkungan baru atau belum akrab dengan seseorang. Saya tidak memiliki teman yang sangat dekat selama SD, namun saya tetap mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang aman dan terkontrol karena selalu diantar jemput oleh ayah dan kakak saya. Orang tua saya itu sering menasihati saya untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya pada orang lain karena saat itu sedang ramai kasus penculikan anak. Terus pada masa ini juga saya itu mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, yaitu dibully di tempat mengaji karena memiliki kulit yang hitam. Selain itu saya sempat mengalami kesulitan belajar, tapi ayah saya itu selalu membantu dan mendampingi saya ketika saya merasa kesulitan untuk belajar. Memasuki usia 12 tahun, saya mulai mengalami pubertas yang ditandai tumbuhnya jerawat sejak kelas 5 SD. Hal ini tuh membuat saya merasa malu dan bertanya-tanya mengapa perubahan itu terjadi begitu cepat pada saya, padahal saya itu masih berusia anak-anak. Pada usia 12 tahun saya mengalami peristiwa yang sangat berat, yaitu ayah saya itu meninggal dunia. Kejadian itu membuat saya merasa sangat sedih dan bertanya kenapa Tuhan mengambil ayah saya begitu cepat. Peristiwa tersebut menjadi pengalaman emosional yang sangat berpengaruh dalam perkembangan saya. Dalam analisis teori, pada masa kanak-kanak akhir itu usia 6-12 tahun, perkembangan saya itu berjalan sesuai dengan tahapan menurut Piase, Erikson, dan Colbert. Berdasarkan teori Piase, pada usia ini itu saya sudah mulai bisa berpikir lebih logis dan memahami hal-hal nyata yang ada di sekitar saya. Ini itu terlihat dari ketertarikan saya itu dalam pelajaran IPA, terutama tentang tubuh manusia, serta kemampuan saya mengikuti aturan permainan dan kegiatan seperti bongkar pasang dan olahraga. Menurut Erikson, saya itu berada dalam tahap industri versus inferiority, yaitu masa ketika anak berusia saya itu sudah menunjukkan kemampuan dan ingin merasa berhasil. Saya mengikuti lomba menggambar, semangat belajar renang, dan berusaha memahami pelajaran meskipun kadang mengalami kesulitan yang pada akhirnya saya dibantu oleh ayah saya. Tapi saya itu mengalami tantangan sosial seperti dibully karena kulit saya hitam dan merasa malu karena jerawat yang muncul saat kelas 5 SD. Dari pandangan Colbert, saya itu ada tahap moralitas konvensional di mana saya itu belajar mengikuti aturan dan nilai yang berlaku. Saya selalu berhati-hati dan menuruti nasihat orang tua saya untuk tidak mudah percaya pada orang asing. Peristiwa meninggalnya ayah saya pada usia 12 tahun itu memberi pengaruh besar pada perasaan dan cara saya memahami kehidupan secara keseluruhan. Kemampuan berpikir, emosional, dan
moral saya itu berkembang dengan baik meskipun ada beberapa ujian dan pengalaman sulit bagi saya. Terima kasih. Nah, refleksi personal saya itu melalui proses merefleksikan riwayat perkembangan dari masa prenatal hingga kanak-kanak akhir. Saya itu menyadari kalau perjalanan hidup saya itu dibentuk melalui interaksi antara faktor biologi, psikologis, dan sosial, di mana pengalaman kecil seperti bermain imajinatif, mengikuti lomba, hingga menghadapi bullying dan kehilangan ayah ternyata memiliki makna besar dalam membentuk identitas, ketangguhan, serta empati saya saat ini. Teori-teori perkembangan seperti Erikson, Piaget, Vygotsky, dan Colbert menjadi nyata ketika saya melihat bagaimana tahap trust versus mistrust, initiative versus good, hingga industri versus inferiority. Saya melihat bagaimana stres ibu, bullying, dan kehilangan ayah itu menjadi risiko, sementara nutrisi, pemeriksaan kesehatan, dukungan keluarga, dan pengalaman belajar menjadi proteksi yang menjaga perkembangan saya tetap sehat. Pemahaman ini tuh mengubah cara saya melihat diri saya sendiri.